Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang sekali karena pada saat ini saya kembali dapat menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada melalui suara pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Dan perenungan kita pada saat ini saya berikan judul yaitu Menghargai Setiap Pelayan, yang terambil di dalam 2 Korintus pasal yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, tetapi kita akan membacanya hanya di ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, "Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas, sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semuanya." Ya, kalau kita melihat dalam pembacaan ini, bahkan kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, kedua, itu menjadi bagian hal yang ingin Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, bagaimana pada saat itu terjadi konflik-konflik yang luar biasa, sehingga dari surat 1 Korintus yang pertama itu menjadi surat di mana Rasul Paulus ingin membuktikan, menasehati, bahkan ingin bawa jemaat untuk akhirnya kembali di dalam persatuan. Tetapi kenyataannya justru semakin banyak orang yang menentang pelayanan-pelayanan yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Bahkan mereka meragukan tentang kerasulannya. Makanya di dalam 2 Korintus ini menjadi sebuah hal di mana Rasul Paulus ingin menunjukkan bahwa apa yang dinyatakan oleh jemaat Korintus itu merupakan hal yang salah. Kenapa? Banyak dasar yang mungkin jemaat bisa katakan, wah seharusnya kan pelayan itu kaya, sukses, bahagia, sedangkan Rasul Paulus hidupnya pas-pasan, penuh dengan penderitaan, bahkan dia juga sakit-sakitan. Tetapi Rasul Paulus tidak membuat hal itu menjadi sesuatu yang dia akhirnya membenci jemaat di Korintus. Sebaliknya, kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus terus memberikan nasihat dengan sebuah harapan, yaitu jemaat Korintus hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan nanti kita akan lihat di pasal-pasal selanjutnya bagaimana hal itu terjadi, bahwa orang-orang mulai mengerti, menyadari keadaan dirinya. Tetapi menjadi sebuah persoalan yang terjadi pada konteks di pasal 2 ini, bahwa jemaat sudah mulai berpikir bahwa kesuksesan, kebahagiaan, bahkan label yang luar biasa itu menjadi hal yang harusnya terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Kalau begitu yang menjadi pertanyaan, kalau secara finansial menjadi tolak ukur bahwa itu adalah orang yang diberkati oleh Tuhan dan itulah orang yang takut akan Tuhan, maka bagaimana dengan orang-orang yang hidupnya di dalam keadaan yang secara ekonomi kesusahan, mungkin bahkan kalau bisa dikatakan kekurangan? Apakah mereka tidak hidup di dalam takut akan Tuhan? Makanya Rasul Paulus juga ingatkan bahwa bukan secara finansial, bukan secara keuangan, bukan secara kesuksesan itu menjadi tolak ukur di dalam melihat kehidupan rohani seseorang. Karena ada masanya juga Tuhan izinkan setiap orang mengalami hal-hal yang mungkin tidak mengenakan menurut pandangan orang lain, tetapi ternyata disitulah Tuhan menguji kesetiaan dan ketaatan. Mungkin kita bisa setia pada saat kita mengalami hal yang bahagia, tetapi belum tentu semua orang bisa setia pada saat dia mengalami kesusahan. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk melihat bagaimana Rasul Paulus jangan dipandang hanya karena penderitaannya, hanya karena kesusahannya, hanya karena dia seorang pembuat kemah yang melayani. Tetapi kita bisa melihat bagaimana adanya jemaat Korintus itu semuanya juga ada andil bahwa Rasul Paulus melayani, dan akhirnya banyak jiwa bertobat melalui pelayanan. Dan itu menjadi bukti bahwa kesetiaan Rasul Paulus menjadi hal yang luar biasa, membawa jiwa kepada Yesus. Karena itu dari pelajaran ini
saya mau bawa kita untuk melihat, hargai setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Ada kekurangan, ada kelebihan, tetapi bukan itu yang kita fokuskan, tetapi bagaimana untuk semakin hari kita hidup melayani Tuhan dengan setia, menjaga komitmen hidup kepada Tuhan, dan bukan fokus kepada hal materi. Karena materi itu setiap orang berbeda-beda, tetapi kasih karunia Allah itu akan selalu melingkupi kehidupan orang percaya. Dan yang terpenting, bahwa di dalam kehidupan orang percaya pasti akan nyata buah-buah kebenaran. Oleh karena itu, tetaplah setia kepada Tuhan di dalam segala keadaan, tetaplah bersyukur di dalam segala hal yang kita alami, dan yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dan yang terpenting adalah belajar menghargai setiap pelayan-pelayan Tuhan, karena dari situlah Tuhan menunjukkan dan memimpin kita untuk semakin mengenal Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.